Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan? Tentunya selalu sehat dan selalu semangat. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Tentunya setiap kita nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita kerjakan, baik kita sebagai seorang pemimpin di pemerintahan, kemudian seorang pemimpin di perusahaan, ataupun seorang pemimpin di yayasan, di sekolah, maupun di keluarga, ataupun kita memimpin untuk diri kita sendiri. Dan diwajibkan kita untuk selalu belajar, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan, sehingga dalam rangka mempelajari apa yang tersirat dan yang tersurat, karena menjadi sebuah kebutuhan pada saat kita melakukan aktivitas sebuah kepemimpinan. Materi-materi tersebut idealnya materi-materi yang memang sudah tertuang di Al-Quran maupun hadis, sehingga apa yang kita lakukan dalam ranah psikologi pendidikan ini bisa lebih terarah. Rekan-rekan, dalam menyikapi kehidupan belajar peserta didik, tentunya banyak sekali variabel-variabel yang mempengaruhi sebuah hasil dari proses pendidikan. Dan tidak setiap konsumen ataupun tidak setiap masyarakat memahami akan hal tersebut, karena berbagai macam latar belakang, sehingga pada saat Bapak Ibu guru memberikan hasil evaluasi ataupun pada saat memberikan proses pembelajaran dengan berbagai daya tangkap yang berbeda dan latar belakang orang tua yang berbeda, mesti akan memberikan beberapa kritik, saran, dan komentarnya dalam rangka tentunya mempunyai ikhtiar untuk sebuah perbaikan, baik itu perbaikan dalam proses maupun perbaikan untuk pelaksanaan pembelajaran yang akan datang. Materi psikologi pendidikan ini akan memberikan kontribusi kepada berbagai elemen, di mana psikologi pendidikan adalah suatu cara untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan, dan sikap-sikap yang diharapkan dapat membantu seseorang menjadi warga negara yang baik. Pendapat secara awam, tujuannya untuk mengembangkan atau mengubah kognisi, afeksinya dari peserta didik, tentunya menjadi warga negara yang baik. Karena ukurannya adalah kebaikan, maka di situ tidak hanya sekedar benar dan salah. Posisi psikologi itu juga mengedepankan etika dan estetika. Dalam sebuah proses psikologi ini mencakup segala bentuk aktivitas yang akan memudahkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga rentang waktunya cukup lama, tidak hanya sekedar pada saat peserta didik berada di sekolah saja, tetapi bagaimana rentang pada saat peserta didik melakukan aktivitasnya di rumah. Hasil dari pemaparan bagaimana memperdalam psikologi pendidikan ini adalah mencakup segala perubahan yang terjadi sebagai konsekuensi atau akibat dari partisipasi peserta didik dalam kegiatan belajar. Karena begitu kompleksnya dalam sebuah pembelajaran ini, tentunya kita harus bisa mendahulukan berdasarkan skala prioritas pada saat rekan-rekan guru muda ataupun guru baru yang bertemu dengan peserta didik ini memilah-milah mana yang akan kita dahulukan pada saat kita memberikan stressing,
kita memberikan layanan kepada peserta didik. Tentunya hasil ini adalah sebuah kontribusi yang diharapkan memberikan sumbangsih yang optimal. Dalam kontribusi bagi proses pendidikan, ini yang pertama adalah kita bisa menggunakan audio visual. Jadi kita dapat lebih mudah barangkali pada saat bagaimana kita menirukan suara binatang, itu kita bisa lebih cepat dengan menggunakan rekaman. Kemudian pada saat kita memberikan tutorial, kita juga bisa lebih mudah dengan dibantu audio visual. Lebih-lebih sekarang teknologinya sudah sampai pada video, tidak hanya sekedar suara saja, tetapi juga dapat memberikan kontribusi kepada peserta didik melewati film atau tayangan bergambar. Dan ini tentunya akan mempermudah peserta didik pada saat teori maupun praktek. Karena tidak setiap kita bisa menirukan suara binatang, hanya beberapa binatang saja seperti kucing, harimau yang sudah terbiasa kita dengarkan, sementara beberapa di antaranya yang lain kita mungkin mempunyai keterbatasan. Sehingga dengan adanya audio, dengan adanya video, tampilan, memberikan gambaran, imajinasi kepada peserta didik. Kemudian dengan adanya teori praktek mengenai psikologi pendidikan, ini membantu dalam pengelolaan sekolah. Para peserta didik ini akan lebih mudah untuk dikondisikan sesuai dengan bakat dan minatnya. Dalam rangka kita mengelola, di situ sesuai dengan keinginan peserta didik. Ada di antara mereka yang suka olahraga. Ada juga yang memang hanya menyenangi kesenian, seni suara, seni drama, ataupun seni musik. Kemudian ada peserta didik yang memang memahami dan menyukai sekali dengan materi matematik. Dengan adanya kita menerapkan pengelolaan secara psikologi, maka kita bisa lebih cepat untuk memetakan, khususnya untuk pada saat kita pembuatan peta kelas saat kita masuk pertama kali. Yang berikutnya adalah kontribusi dalam bentuk membantu dalam penyusunan jadwal pelajaran. Dengan adanya kita memberikan stimulan, membuat sebuah penelitian, seperti apa dampaknya manakala beberapa mata pelajaran ditaruh di depan, ditaruh di tengah, ditaruh di bagian belakang. Sebagai contoh misalnya, pada saat 8 jam pelajaran, jam pertama diberikan materi olahraga, maka apa yang akan terjadi di jam ketiga pada saat perubahan jadwal untuk materi mata pelajaran bahasa Indonesia? Apa yang akan terjadi pada saat kita berikan materi di jam yang terakhir dengan materi ekstra? Ini membutuhkan kontribusi secara psikologis. Tidak hanya serta-merta seperti kondisi yang real yang ada di beberapa sekolah, lebih-lebih pada saat mendekati ujian akhir nasional, sekolahan bagaimana gencar sekali memberikan pemahaman materi yang berlebihan. Konsentrasinya hanya beberapa materi yang diujikan, meskipun mulai tahun ini tidak menggunakan materi ujian, tetapi konsentrasi sekolah tradisinya seperti itu. Apa yang dibutuhkan saat itu yang selalu digenjot. Padahal proses tersebut sudah dimulai dari kelas awal, yang sudah disesuaikan secara psikologis, sehingga pada saat terakhir yang harusnya sudah di planning dengan sebaik mungkin, dengan pembelajaran yang bertahap, justru pembelajarannya numpuk di bagian belakang. Siswa banyak yang
stres, Bapak Ibu gurunya juga banyak yang berlebihan dalam berpikir. Kemudian secara psikologis ini membantu terhadap pembuatan produksi buku pelajaran. Di era sekarang dengan menggunakan berbagai macam teknologi, ini akan bisa mempercepat bagaimana sebuah penelitian yang kita lakukan, eksperimen yang kita lakukan terhadap peserta didik. Tetapi kita juga masih menggunakan buku-buku, baik buku yang tercetak maupun buku elektronik. Kita bisa mengkaji dari hasil kajian tersebut secara psikologis. Ini dapat digunakan untuk desain urutan sebuah buku pelajaran. Apakah diawali dari sebuah paragraf yang panjang, kemudian dilengkapi dengan gambar-gambar, atau ada beberapa gambar yang memang harusnya tidak masuk ke situ, atau seharusnya masuk ke situ. Ini membutuhkan beberapa kajian. Tidak hanya sekedar kita desain produk bukunya, kemudian kita produksi, kita distribusikan kepada peserta didik. Dan saat itu permasalahan baru muncul, dan pada saat muncul kita sudah terlambat karena buku sudah terlanjur diedarkan. Bapak Ibu guru lebih proaktif dengan mengembangkan media ajar. Tidak hanya sekedar menunggu buku yang diterbitkan dari kementerian saja, tidak, tetapi bagaimana inovasi kreativitas Bapak Ibu guru ini dapat mewarnai peserta didik dalam mengembangkan bakat dan minatnya. Yang berikutnya yaitu secara psikologis, hasil penelitian kita dapat memberikan dasar bagi penyusunan kurikulum. Dalam rangka rentang program tahunan, dalam rangka program semester, rentang satu semester di situ ada agenda kegiatan tiap masing-masing minggu, tiap masing-masing harian. Kurikulum tersebut kita warnai. Apakah harusnya ujian tengah semester di bulan, kemudian bentuk ujiannya, berikutnya bentuk evaluasinya, kemudian rentang pesertanya, jamnya, materi yang disampaikan, materi yang diujikan, ini harusnya memberikan warna, tentunya disesuaikan dengan kondisi real para siswa di mana siswa tersebut sekolah. Sehingga nampak sekali bagaimana gebrakan ini bisa berjalan dengan baik. Tidak hanya sekedar intelijensi saja. Ibaratnya pada saat kita naik sepeda motor kita bagus, sepeda motor kita larinya kencang, sepeda motor kita berkualitas. Tetapi secara psikologi, orang yang mengendarai sepeda motor ini juga harus sebanding. Tidak akan sepeda motor tersebut melaju dengan kencang, dengan finish terdepan sebagai seorang juara, manakala hanya ditopang oleh kemampuan sepeda motor saja, tanpa ada pemikiran, perasaan dari seorang pengendara sepeda motor. Begitu juga dalam mendidik peserta didik. Bagaimana peserta didik tersebut bisa berprestasi, tentunya tidak hanya sekedar intelijensi saja, kemampuan secara akademik saja yang diberikan secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan dari sebuah ujian atau tes, tetapi ada di luar itu, di mana perasaan peserta didik ini juga harus kita kedepankan. Bagaimana kita membuat sebuah iklim pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat kondusif. Bagaimana agar pada saat kita memberikan pemaparan materi di jam terakhir yang sudah melebihi sholat duhur, ini tetap bisa memberikan partisipasi yang positif. Dan yang kita lakukan ini adalah suatu hal yang memang berdampak. Tidak hanya sekedar kita menjadi seorang guru yang sama seperti kebanyakan guru. Mohon maaf, tanda kutip, karena rata-rata di antara kita
itu hanya sekedar mencari titik aman. Kita tidak mau berpartisipasi secara berlebihan karena seolah-olah itu akan menambah pekerjaan. Padahal tidaklah seperti itu. Apa yang kita tanam itu kita pasti menuai, sehingga kalau kita berbuat baik kepada peserta didik, suatu saat Allah akan memberikan hadiah kepada kita dari hasil jerih payah kita. Rekan-rekan, ada sebuah cerita di mana di salah satu tempat di perkotaan yang metropolitan yang besar, ada seorang yang kaya yang kebetulan punya perusahaan besar. Orang tuanya kemudian mempunyai seorang anak, yang anak tersebut punya keterbatasannya karena tidak mampu menyesuaikan secara akademik. Waktu itu seorang yang kaya tersebut memberikan dananya kepada beberapa sekolah karena keinginan yang bersangkutan bahwa tetap dapat memberikan partisipasi di dalam dunia pendidikan. Namun demikian, ironisnya justru anaknya sendiri itu mengalami keterbelakangan secara akademik dibandingkan dengan teman-teman yang lain, sehingga perasaan di dalam hati sangat marah yang luar biasa. Dari donasinya kepada beberapa sekolahan, kemudian orang tua tersebut akhirnya mempertanyakan, apakah tidak bisa mengajar anak saya? Akhirnya orang tua tersebut memindahkan anaknya ke beberapa sekolah. Dari sekolah 1 tidak ada perubahan secara akademik, kecewa, pindah lagi ke sekolah 2, kemudian tibalah pada sekolah yang terakhir, di mana di situ mendidiknya luar biasa, dan salah satunya adalah saudara barangkali yang mempunyai sifat-sifat tersebut. Ketemu dengan guru yang baru, guru yang masih muda, guru yang energi, guru yang idealis. Pada saat ketemu dengan guru tersebut yang selalu memberikan motivasi, ternyata juga tidak direspon dengan anak tersebut karena memang perlakuannya berbeda dibanding dengan teman-teman yang lain. Guru tersebut akhirnya sedikit mempraktikkan apa yang sudah pernah didapatkan di bangku kuliah waktu mempelajari materi psikologi belajar. Pada saat memberikan pendekatannya berbeda dengan pendekatan yang lain, di mana peserta didik tersebut anak orang kaya tadi diajak makan, kemudian pada saat diajak makan, setelah itu diajak jalan-jalan. Tanpa sengaja pada saat berada di tengah taman, di situ ada beberapa lingkaran yang dapat digunakan untuk melompat di salah satu jalan tersebut, dari satu batu ke batu yang lain ke batu yang lainnya. Tanpa sengaja dia sambil berhitung 1, 2, 3, 4. Materi berhitungnya semakin lama semakin cerdas, sehingga tidak hanya sekedar melompat dari satu batu ke batu yang berikutnya. Kemudian di lain hari seorang guru juga mengajak peserta didik tadi atau anak orang kaya tersebut untuk kembali lagi makan. Kemudian pada saat makan, setelah selesai, dia melewati tangga yang tinggi, dan di situ mulai dari tangga 1, tangga 2, tangga 3 dan seterusnya, peserta didik juga diajari bagaimana belajar menghitung dari tangga yang paling bawah hingga tangga yang paling atas. Akhirnya kurun waktu yang lama, imajinasi peserta didik tersebut muncul bagaimana mempelajari angka dari angka 1 sampai dengan angka berikutnya. Bakat yang dipunyai ini dikembangkan karena memang peserta didik tersebut atau siswa tersebut mempunyai keinginan dan keahlian dalam bidang seni lukis, dengan keinginan suka menggambar. Gambarannya gambaran yang tidak jelas,
Guru tersebut pantang menyerah. Pada saat diajak makan, peserta didik tersebut sambil makan, sambil menorehkan sendoknya di atas kecap dan di atas sambalnya, membentuk sebuah desain gambar yang bagus. Lama-kelamaan seorang guru yang bijaksana tadi belajar bagaimana memperbaiki kualitas peserta didik tersebut. Dalam kurun waktu yang lama, setiap kali makan membuat sebuah torehan gambar, akhirnya membentuk sebuah tema. Bergantinya waktu, guru tersebut memberikan ilustrasi kepada peserta didik dengan diajak ke beberapa tempat di taman tersebut untuk berimajinasi dan menorehkannya ke dalam tinta atau buku gambar. Singkat cerita, suatu saat diadakan perlombaan bahwa desain gambar yang bagus itu akan diberikan hadiah, kemudian akan dijadikan cover buku untuk buku paket yang ada di sekolah tersebut. Tentunya buku yang bagus, tentunya buku yang menarik, dan buku tersebut juga digunakan untuk beberapa wilayah sekolah yang lain yang berada di areal tersebut. Dari pengalaman tersebut, seorang siswa akhirnya mulai belajar. Melewati momen perlombaan yang berhadiah, tentunya anak orang kaya tersebut tidak mengharapkan hadiahnya karena hadiahnya sudah apa yang dimilikinya sudah berlebih. Orang tua yang kaya tersebut marah kepada bapak guru karena pada saat mengambil rapot hasil akhir siswa tersebut mendapatkan nilai yang jelek, bahkan peringkat yang paling bawah hanya untuk materi gambar saja. Dengan kegigihan bapak guru tadi yang dimarahi oleh orang kaya tadi, dihina, dicaci, dimaki, apakah tidak bisa mengajar karena hasilnya begitu jelek di sekolahan tersebut dibandingkan dengan sekolah-sekolah sebelumnya. Guru tersebut akhirnya hanya terdiam dan marah. Apakah proses mengajar hanya seperti itu? Tidak. Karena proses pembelajaran ini proses yang amat panjang dan harus dilewati tidak semerta-merta dalam tempo yang singkat. Kemudian Pak Guru tersebut dengan gigihnya memberikan pelatihan, mengajak siswa tersebut untuk selalu berimajinasi. Tak terasa bagaimana komunikasinya, bagaimana menghitungnya, hampir di semua bidang itu akhirnya dikuasai. Pada saat perlombaan sudah dimulai. Separuh jalan itu sudah dilewati. Anak tersebut belum juga berkunjung. Pak Guru sampai risau, Pak Guru tersebut sampai khawatir apa yang terjadi. Karena yang diandalkan pada saat perlombaan tersebut adalah siswa tersebut. Bukan siswa-siswa yang pandai-pandai secara akademik. Ditunggu sampai dengan setengah waktu berlalu, anak tersebut ternyata di salah satu tempat yang sangat indah mencari informasi, mencari imajinasi. Dia tidaklah terlambat. Acara dimulai jam 8, dia sudah di lokasi dengan mencari informasi jam 6. Karena begitu asiknya berimajinasi bagaimana agar gambarannya bisa maksimal, maka dia memperdalam imajinasi tersebut. Hadirlah siswa tersebut di ajang perlombaan meskipun waktunya tinggal separuh. Bapak Guru langsung dengan sigap menyiapkan media gambar, peralatan gambarnya, kemudian anak tersebut menggambar. Dan gambarnya bisa selesai lebih dahulu dibanding dengan peserta yang lain. Akhirnya gambar tersebut ternyata dianggap gambar yang paling bagus oleh juri dan diberikan hadiah serta menjadi juara 1. Kemudian singkat cerita, peserta didik tersebut melakukan evaluasi hasil akhir, kemudian orang tua hadir untuk mengambil catatan hasil akhir atau dalam bentuk rapot.
Kemudian orang tua tersebut terkejut karena semua nilainya bagus dan tertinggi di sekolah tersebut. Bahkan pada saat pemberian hadiah, orang tua tersebut juga hadir karena siswa tersebut adalah siswa yang terbaik di wilayah tersebut. Orang tua tersebut akhirnya meneteskan air mata. Betapa gigihnya bapak guru dengan penuh semangat, tak takut, tak mundur dengan cacian, hinaan, dan makian, tetap loyal, tetap jujur, tetap semangat, tetap tanggung jawab, dan tetap berkreativitas. Akhirnya apa yang didapatkan? Hasil. Sementara bapak ibu guru yang lain yang hanya sekedar mencari titik aman saja, siswanya tanpa prestasi sama sekali. Pada rekan-rekan guru baru maupun yang belajar untuk menjadi seorang guru, semoga sukses menjadi seorang guru. Guru adalah sebuah panggilan dan kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah goresan tinta kita. Semoga apa yang kita goreskan menjadi sebuah kebaikan kepada peserta didik dan kita memberikan warna di masyarakat. Endingnya suatu saat peserta didik tersebut menjadi pemimpin bangsa ini, akan membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memang baik, bangsa yang santun, bangsa yang juga cerdas, tetapi bangsa yang maju, tidak kalah dengan yang lain di segala bidang. Semoga materi ini bermanfaat kepada rekan-rekan guru baru maupun yang baru menjadi seorang guru. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe kepada teman-teman yang lain agar juga bisa memberikan kontribusinya melewati materi psikologi pendidikan ini. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.